Halo semua teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Di video kali ini kita mau membahas perbedaan antara kolam bulat dan kolam kotak atau persegi. Dari segi keuntungan, padat tebar, dan manfaatnya. Saya mempunyai 8 kolam bulat, 6 diameter 3, 1 diameter 1,5 dan 1 diameter 1. Setiap kolam bulat saya ini memiliki kapasitas tebar padat yang berbeda-beda, mulai dari sekitar 650 ekor sampai 750 ekor. Sekalian saya buat untuk perbandingan ke depannya. Namun untuk kolam bulat yang berukuran 1,5 tidak beroperasi karena saya menilai jika itu saya operasikan akan rugi di biaya operasional, karena padat tebarnya lebih sedikit dan saya harus pakai aerator khusus lagi. Sementara saya sudah punya 6 kolam bulat yang semuanya beroperasi. Sementara untuk kolam bulat yang diameter 1 itu saya buat hanya sebagai tempat penampungan ikan kalau mau panen. Jadi ikan yang sudah panen saya sortir, yang ukuran besar saya pindahkan ke kolam bulat saya 1, sementara ukuran yang masih kecil saya tetap budidayakan di kolam sebelumnya. Ini dia contoh kolam bulat saya, kita ambil ini diameter 3. Kolam bulat diameter 3 ini kalau kita bandingkan kolam bulat dan kolam kotak, dilihat dari sisi padat tebar, kolam bulat itu memiliki padat tebar lebih maksimal dibandingkan kolam kotak, karena kolam bulat ini tidak mempunyai sudut-sudut yang menghambat pergerakan ikan. Dari data yang saya baca, untuk kolam bulat ini padat tebarnya berkisar antara 100 sampai 150 ekor per meter kubiknya. Nah, namun bagi pembudidaya biasanya itu banyak main aman di 120 ekor per meter kubik. Kenapa tidak 150 ekor? Bisa saja, asalkan manajemen aerator atau aerasinya itu berjalan dengan baik. Semakin tinggi padat tebar, maka aerator atau aerasinya juga harus semakin besar, harus menyesuaikan dengan kebutuhan ikan di dalam kolam. Namun kalau dia 120 ekor per meter kubik, untuk kolam D3 pakai satu pompa Amara HB 100 atau Resun LP 100, satu pompa bisa mengairi untuk 2 kolam kalau pada tebar 120 ke bawah. Kalau mau lebih aman bisa di 100. Nah, yang paling mencolok perbedaan antara kolam bulat dan kolam kotak itu terletak pada titik aerasi. Inilah perbedaan yang paling mencolok, di mana untuk kolam D3 seperti ini, seperti kolam saya. Untuk kolam D3 itu aerasi yang dibutuhkan lebih kurang, satu kolam itu biasanya maksimal 7 titik atau rata-rata 7. Boleh sih pakai 8, tidak masalah, asalkan aeratornya lebih besar lagi. Namun standarnya itu 7 titik.
Jadi untuk satu aerator Amara HB 100 dengan kapasitas 140 liter per meter kubik bisa untuk 2 kolam. Nah, keuntungannya tentu pada tebar ikan. Jadi satu pompa Amara itu bisa menampung lebih kurang 2 kolam dengan total ikan 1200 sampai 1300 atau bahkan 1400 kalau kita pakai pada tebar. Satu kolam itu 700 ekor ya. Nah, jadi satu kolam Amara ini bisa untuk 1400 ikan. Kita ambil contoh, ini ada kolam saya yang berwarna orange. Ini kolam saya, ukurannya panjangnya ini 10 meter, lebarnya 1,1 meter dan tingginya 70 cm. Untuk kolam ini saya pakai aerator sama dengan Amara. Saya pakai Jibo P130 130 liter per menit. Hanya beda 10 liter saja, namun itu tidak terlalu jauh mencolok. Nah, di sini perbedaannya di titik aerasi. Untuk kolam kotak ini, karena apa? Satu titik batu aerasi ini tidak bisa mengaduk keseluruhan kolam. Jadi baiknya titik batu aerasi itu ditempatkan berdekatan seperti ini. Di sini ada space kosong antara batu yang satu ini dan yang ini. Nah, space yang di tengah kosong ini berbahaya bagi ikan karena kotorannya tidak teraduk dan mengendap. Kalau kotorannya tidak teraduk dan mengendap akan menjadi amoniak. Probiotik yang kita beri tidak bisa mengubahnya menjadi makanan yang bisa dikonsumsikan, malah menjadi amoniak yang berbahaya bagi ikan. Juga demikian dengan kolam saya yang di sebelah. Kolam ini memiliki lebar 1,4 meter dan panjang 7 meter. Nah, jika kolamnya lebih lebar seperti ini, maka satu titik batu aerasi ini tidak bisa untuk satu tempat, harus ditempatkan 2. Karena kalau kita buat satu, dia tidak bisa mengaduk sudut yang sana. Jadi harus dibuat 2 agar pengadukannya lebih merata. Disinilah yang menjadi salah satu titik kekurangan dari kolam petak, membutuhkan batu aerasi lebih banyak. Jika batu aerasi lebih banyak, otomatis aerator pompa yang kita pakai juga harus lebih besar. Karena semakin banyak titik yang kita berikan, maka kekuatan anginnya juga akan semakin berkurang. Berbanding terbalik dengan kolam bulat kita ini, dengan 7 titik aerasi saja, semua space sudah teraduk secara merata. Nah, inilah yang menjadi keunggulan kolam bulat. Selain padat tebar, penggunaan batu aerasi, dan keunggulan yang ketiga dari kolam bulat ini ialah pembuangannya, pembuangan air maksud saya. Kalau kolam bulat biasanya pembuangan air itu sentralnya ada di tengah, jadi prinsipnya seperti kuali atau wajan, dia di tengah menurun. Jadi kotoran ikan itu menurun ke lubang sentral dan dibuang di pembuangan. Jadi kotorannya itu kalau kita misalnya kuras kolam lebih gampang dibanding kolam petak. Kalau kolam kotak kotorannya dia itu tidak seperti di sini menurun, dia tetap mengendap di dasar kolam. Tapi kolam bulat ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu
space, jarak. Nah, antara kolam satu dan kolam yang lain itu ada space, ada jarak. Berbeda dengan kolam kotak. Kolam kotak yang ini bisa kita buat berdempetan, tidak perlu ada jarak. Jadi untuk pemanfaatan ruang atau tempat, kolam kotak lebih maksimal dibanding kolam bulat. Yang kedua, mengenai biaya pembuatan. Dari pengalaman saya, untuk kolam bulat ini biayanya lebih mahal dibanding dengan kolam kotak. Lalu bahan-bahan untuk mendapatkannya juga lebih sulit. Seperti contoh besi wire mesh yang kita pakai ini tidak ada dijual di toko bahan bangunan, harus kita pesan khusus. Memang toko, atau kalau saya memang langsung ke pabriknya. Jadi untuk mencari besi wire mesh ini harus langsung ke pabrik di daerah saya untuk mendapatkannya, dan harganya juga cukup mahal karena kita harus sewa juga pickup. Pengambilannya juga tidak bisa sedikit, minimal 5-10 lembar. Begitu juga dengan terpalnya. Terpalnya ini tidak gampang untuk didapat di daerah saya, harus pesan, dan ini diambil dari Pulau Jawa. Nah, dari segi biaya kolam bulat memang lebih mahal dibanding dengan kolam kotak. Kalau kolam kotak rata-rata daerah atau tempat itu banyak yang menjual kolam kotak, tinggal disesuaikan saja dengan ukuran yang kita mau, dan biaya pembuatannya juga masih lebih murah. Ini kebetulan saya pakai rangka baja karena saya kombinasikan dengan hidroponik. Namun pun demikian, untuk kolam kotak kita banyak bisa melihat banyak yang menggunakan bambu sebagai menghemat biaya. Nah, jadi dari segi biaya kolam kotak itu lebih murah dibanding dengan kolam bulat. Satu lagi keuntungan dari kolam petak saya ini, kolam kotak saya ini adalah karena ukurannya lebarnya hanya saya buat 1,1 meter, bisa dimanfaatkan untuk tanaman hidroponik. Di sini saya sudah siapkan bibit yang sudah saya semai. Ini sebentar lagi akan kita pindah tanamkan ke pipa hidroponik kita. Pipanya lagi berhenti berjalan karena bibit sedang dalam tahap penyemaian. Sebenarnya untuk kolam D3 itu tidak bisa dimanfaatkan untuk hidroponik. Karena apa? Jangkauannya terlalu panjang. Tapi kalau dia untuk sekedar hobi pakai kolam D1, nah itu masih bisa kita taruh di atasnya hidroponik. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula yang mulai budidaya ikan secara biovlog atau mau sekedar uji coba atau sekedar hobi. Semoga video ini bermanfaat. Bantu saya dalam mengembangkan video ini teman-teman dengan cara subscribe, like, dan share, serta berikan komennya agar kita bisa berkembang dan semangat untuk mengupload video atau konten terbaru yang tentunya memberikan pengetahuan dan manfaat bagi teman-teman. Itu saja dari saya. Salam sehat, salam sukses bagi kita.